Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami senang bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru ini. Kami selalu meyakini ada berkat baru, pemeliharaan yang baru daripada Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama sebelum terlebih jauh beraktivitas. Kita akan meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya ingin mengangkat satu pemikiran, pokok pikiran yang berkaitan dengan iman Kristen, dan khususnya tentang salah satu kewaspadaan yang harus kita miliki berkaitan dengan kematian rohani. Bukan hanya fisik, tetapi ada yang disebut dengan kematian rohani, dan situasi ini sangat membahayakan ketika orang percaya mengalaminya. Belajar dari jemaat di Sardis, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 1b dan ayat yang kedua, saya bacakan untuk kita semua. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Firman Tuhan ini mengatakan tentang bagaimana kondisi jemaat di Sardis, yang seolah-olah hidup. Firman Tuhan katakan, padahal engkau mati. Hidup secara fisik, tetapi mati secara rohani. Meskipun masih ada sisa-sisa kehidupan di sana, tapi firman Tuhan katakan sudah hampir mati. Ini menjadi persoalan serius ketika jemaat di Sardis digambarkan seperti jemaat yang secara fisik hidup, tetapi secara rohani mati. Sama seperti kehidupan jasmani kita, ketika jasmani kita mati, maka tidak ada aktivitas di sana, tidak ada gerak di sana, tidak ada perubahan di sana, tidak ada pertumbuhan di sana. Demikian juga ketika manusia rohani kita mati, maka stagnan, sama, tidak ada pertumbuhan, apalagi perkembangan iman di dalam kerohanian kita. Tidak ada nutrisi yang masuk dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kehidupan kita itu mati, tidak bergerak, dan tidak ada dinamika di sana. Ini yang menjadi persoalan ketika orang Kristen abai perkara-perkara rohani, tidak memberi nutrisi kepada imannya, tidak mempedulikan kesehatan manusia rohaninya. Manusia rohani perlu dipelihara juga, dijaga kesehatannya supaya tidak mati. Penyakit rohani harus disembuhkan. Persoalan rohani, benalu rohani, parasit rohani harus dicabut dan dibuang, supaya keimanan dan kerohanian orang percaya tidak digerus, tidak dihisap sari-sarinya, dan kemudian mati. Kalau sudah mati, ini sesuatu yang berbahaya seperti firman Tuhan katakan. Tidak ada hal yang berkenan di hadapan Tuhan di antara jemaat di Sardis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan bagaimana mari kita perhatikan kesehatan manusia rohani kita. Sehatkah kita? Cukupkah nutrisi yang kita nikmati untuk manusia rohani kita? Adakah penyakit yang harus disembuhkan? Adakah parasit, adakah benalu, adakah kanker rohani yang perlu dicabut, diangkat, dan dibuang dari kehidupan kita? Kalau misalnya ada, memang waktunya kita beres-beres sehingga kehidupan rohani kita menjadi kehidupan rohani yang sehat, yang bergerak, yang aktif, yang dinamis, bahkan bertumbuh besar, bertumbuh kuat, dan bahkan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mendorong dan menolong kita semua untuk memiliki vitalitas rohani dan kesehatan rohani untuk menyenangkan Tuhan dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena berkat dan anugerah-Mu di hari yang baru ini. Terima kasih karena Tuhan menegur, menasihati, dan mengajar kami untuk memperhatikan kehidupan manusia rohani kami. Berkat dan anugerah Tuhan kiranya atas segala aktivitas kita sepanjang hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan doa kami. Amin.